Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Betlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil tak henti-hentinya memuji namanya. Gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Tak terasa pandemi ini sudah berlangsung selama 10 bulan. Negara-negara di dunia, Indonesia, dan kita masing-masing merasakan imbas dari pandemi ini. Banyak cerita dan pengalaman hidup yang terjadi. Ada suka dan tidak sedikit juga duka. Di tengah kesulitan ini, kami mengingat firman-Mu yang Kau berikan kepada Nabi Yesaya di tengah kesengsaraan umat Allah di masa lalu. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dialah Allah yang akan menyelamatkan kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir. Seorang putera
Marilah bersama kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersama-sama mengaku dosa, melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini anak-anak-Mu datang bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan, mengenang kembali kelahiran Anak Kudus itu di tengah-tengah kehidupan kami. Namun kami teringat akan segala perbuatan dan dosa-dosa yang mendukakan hati-Mu yang sudah kami lakukan. Bapa, sungguh kami tidak layak menyambut sang bayi itu. Karena seringkali kami tidak sungguh-sungguh merayakan kehadiran Yesus Kristus itu di dalam hati kami. Sehingga hidup kami masih dikuasai kebencian. Hidup kami masih dikuasai berbagai kepentingan-kepentingan pribadi kami, daripada kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami bagi-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan Sang Bayi Kudus itu, kami mengaku dosa-dosa kami. Perbaruilah kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12 yang menyatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah bersama-sama kita menaikkan pujian sebagai tanggapan atas firman yang sudah kita dengar. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 96, Di Malam Sunyi Bergema. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia.
love's light. Sing Alleluia, sing Alleluia. All is well, all is well. Let there be peace on earth. Christ is come. Go and tell that He is in the manger. Sing Alleluia, sing Alleluia. All is well, all is well. Lift up your voice, lift up your voice and sing. Born is now Emmanuel. Born is our Lord and Savior. Sing Alleluia, sing Alleluia. All is well. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah disapa melalui firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Mari kiranya firman ini boleh menetap di dalam hati kami, menjadi penghiburan dan menjadi penopang bagi kami di saat-saat sulit kehidupan kami pada saat ini yang tengah mengalami pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini khusus ditujukan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah, sebab kami umat-Mu sedia untuk mendengar. Dan hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikannya, biarlah kiranya Engkau pakai dia untuk menyampaikan kehendak hati-Mu kepada jemaat Tuhan, agar dengan demikian jemaat Tuhan boleh dihiburkan dan ditopang, dan dimampukan untuk tetap setia menjalani kehidupan penuh pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung,
lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam Natal. Injil Lukas, yaitu bacaan kita pada malam hari ini, menuturkan kisah tentang dua orang raja besar. Loh, kok dua? Biasanya kita hanya mendengar satu ya, Yesus sang raja itu. Tetapi pada malam hari ini kita bertemu di dalam bacaan kita dengan dua orang raja. Dan raja itu atau raja-raja itu ingin menciptakan damai sejahtera dengan versi mereka masing-masing. Nah, mari kita mulai dari raja yang pertama. Raja yang pertama adalah raja yang sangat berkuasa, dan kekuasaannya pada waktu itu meliputi wilayah yang sangat besar. Dari namanya terlihat betapa dia adalah raja yang perkasa dan ditakuti oleh banyak orang. Sang raja itu bernama Gaius Julius Caesar Octavianus, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Kaisar Agustus. Dituturkan di dalam bacaan Injil yang kita baca tadi, ia memberi perintah agar semua orang mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing. Lewat perintah itu, ia bermimpi mampu menciptakan damai sejahtera di seluruh wilayah Roma. Apa yang dilakukannya untuk menghadirkan damai sejahtera? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, umumnya orang berpikir bahwa damai sejahtera akan hadir karena kepenuhan ekonomi. Semakin banyak uang, semakin orang tentram karena hidupnya terjamin. Dan itulah yang ditempuh oleh Kaisar Agustus di dalam bacaan kita ini. Sensus diadakan tentu utamanya untuk memungut pajak dan memperoleh calon-calon teruna untuk wajib militer. Tujuan ini sesuai dengan semangat yang dikobarkan bagi seluruh negeri Roma yang dikenal dengan istilah Pax Romana. Pax Romana adalah niat baik pemerintah Roma untuk menghadirkan damai sejahtera di semua daerah kekuasaan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sekarang kita berkenalan dengan raja yang kedua. Raja yang kedua jauh berbeda dengan raja yang pertama tadi. Raja yang kedua ini tidak memamerkan kekuasaan. Ia lahir di sebuah kandang. Ia lahir dibungkus kain lampin. Kain yang biasa digunakan untuk bayi pada umumnya. Bayi orang biasa, bukan bayi pejabat atau orang gedean. Lalu palungan yang menjadi tempat pembaringan anak itu adalah tempat makanan ternak. Ia hadir tanpa membawa kekuatan ekonomi dan militer. Ia hadir dalam kesederhanaan. Ia hadir di dalam kekuatan cinta, yaitu cinta Allah kepada kita manusia. Memang ada hal yang luar biasa di sana, yaitu paduan suara malaikat surgawi yang mengumandangkan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadanya. Di zaman itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah tradisi kala seorang melahirkan anak laki-laki, maka rombongan penyanyi-penyanyi kampung akan menghibur dengan iringan musik sederhana. Nah, pada kelahiran Yesus, karena Yusuf dan Maria tengah mudik, penyanyi-penyanyi lokal tidak ada. Tetapi yang menggantikannya justru sangat luar biasa. Paduan suara surgawi yang mengemakan pujian bagi Allah. Raja kedua ini memerintah menurut Nabi Yesaya dengan 7 kuasa. Kalau kita baca di dalam nubuatan Nabi Yesaya, 7 adalah angka sempurna. Lalu apa saja sebutannya? 7 sebutan itu, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, penuh dengan keadilan dan benar atau kebenaran. Dengan kuasa itu ia hadir menurut ungkapan para malaikat untuk membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Namun ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah bayi. Itu sebabnya ada proses yang harus berlangsung sehingga sampai pada ketika damai sejahtera itu benar-benar terwujud. Kehadirannya membawa benih damai sejahtera. Dan surat Titus menyebutnya dengan ungkapan kasih karunia yang menyelamatkan sudah nyata. Sekalipun sudah nyata, damai sejahtera itu masih berupa benih. Bagi benih tanaman dibutuhkan proses lebih lanjut. Di dalam rangka proses itu Yesus menghadirkan diri sebagai sang cinta yang rela mati demi mereka yang dicintainya. Jalan menuju damai sejahtera yang telah diteladankan sendiri olehnya di atas kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Raja yang kedua, Yesus Kristus, menginginkan damai sejahtera. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan cinta yang mungkin kalau diperbandingkan dengan Kaisar Agustus, maka jalan Kristus ini bisa kita sebut sebagai Pax Christi. Damai sejahtera itu dimulai dari hati Yesus sendiri. Hati yang dipenuhi dengan cinta pada Bapa dan pada kita semua, sahabat-sahabatnya. Itu sebabnya malam Natal, kelahiran Yesus Kristus diisi dengan cerita perubahan hati para gembala di dalam bacaan kita tadi. Yesus merindukan damai sejahtera di bumi ini dan ia mengundang setiap orang untuk terlibat di dalam damai sejahtera yang sedang ia bangun di dalam dunia ini. Dari sana proses itu bergulir sehingga damai sejahtera dapat dirasakan oleh setiap orang yang menerima Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah ini mengajak kita untuk menyadari beberapa hal, paling tidak 3 hal yang saya ingin tekankan pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa Sang Damai itu sudah ada, Ia sudah datang dan sudah bersama-sama dengan kita. Ia adalah Sang Raja yang mengasihi kita. Ia adalah Raja yang berkuasa, yang memegang kekuasaan bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam pengharapan, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Karena kita tadinya hilang, tetapi kemudian diangkat oleh Tuhan, dan kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah ini merupakan anugerah keselamatan, dan kita bukan hanya diselamatkan tetapi bahkan dipanggil untuk turut terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu artinya Allah memperlengkapi kita agar kita dapat berfungsi di dalam panggilan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita merasakan damai itu di dalam kehidupan kita? Tentu secara teoritis harusnya iya. Mengapa? Karena untuk kitalah Yesus hadir. Tetapi kenyataannya tidak semua orang percaya sungguh-sungguh merasakan damai itu di dalam kehidupannya. Kenapa? Ada banyak persoalan. Mungkin persoalan-persoalan personal kita. Mungkin persoalan keluarga kita. Mungkin masa pandemi yang sekarang sedang menghimpit kita.
Ada banyak kesulitan-kesulitan yang membuat banyak orang percaya tidak lagi merasakan damai di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin saya damai, Pak? Kondisi dan situasi menghimpit kami. Saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Saya tidak memperoleh upah yang saya terima sebelumnya. Saya kehilangan beberapa anggota keluarga yang saya cintai. Dan masih banyak lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada malam hari ini kita diingatkan bahwa Kristus Sang Damai itu sudah hadir. Ia bersama-sama dengan kita dan Ia menyapa kita. Ia memanggil kita agar kita dapat merasakan kedamaian di dalam Dia. Dan kedamaian itu bukan kedamaian teoritis, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi kedamaian nyata ketika kita mau benar-benar membuka hati kita dan menerima Yesus untuk lahir di dalam hati kita. Seorang tokoh reformasi bernama Martin Luther, ketika dia berefleksi tentang kelahiran Yesus, dia berkata begini, biar 1000 kali bayi Yesus lahir di kandang Bethlehem, kalau tidak sekalipun ia lahir di dalam hatimu, maka Kristus tidak sungguh-sungguh lahir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sekarang kita berefleksi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merasakan Kristus itu menjamah kita? Apakah kita sungguh-sungguh merasa bahwa Yesus itu memang datang untuk kita? Jika demikian, maka harusnya kita berada di dalam keadaan yang damai. Berdamai dengan situasi kita, berdamai dengan keluarga kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga kehidupan yang kita jalani tidak dibebani oleh berbagai macam persoalan dunia, tetapi kita dikuatkan untuk bisa mengatasi itu semua. Karena kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Dia, Sang Raja Damai itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bahwa kehadiran Sang Raja Damai ini membawa perubahan di dalam kehidupan. Dan itulah yang harus juga terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat para gembala, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa di dalam bacaan kita tadi. Para gembala ini ketika malaikat datang, mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka merasa tidak layak. Para gembala ini adalah kaum marginal. Mereka tidak dipercaya di dalam persidangan. Oleh sebab itu, mereka ini adalah orang-orang kelas bawah, orang-orang yang tidak pantas diperhitungkan. Tetapi kita melihat bahwa malaikat berkata dengan lantang, jangan takut. Dan ketika berita disampaikan kepada mereka apa yang dilakukan oleh para gembala ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka bangkit. Mereka dipenuhi dengan sukacita dan mereka pergi. Untuk apa? Untuk menjumpai bayi itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka memberitakan sang bayi itu kemanapun mereka melangkah. Nah, tentu ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, loh, buat apa mereka memberitakan ya? Toh mereka tidak didengar kok oleh banyak orang. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka nggak peduli. Karena hati mereka dipenuhi dengan sukacita, maka mereka mau keluar. Mereka mau memberitakan bahwa Allah yang penuh kasih itu sudah hadir. Dan itulah kelepasan. Nah, Bapak, Ibu, inilah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan para gembala. Mereka yang tadinya takut berubah menjadi berani, ya. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tidak lagi rendah diri, tetapi hidup di dalam ucapan syukur, bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, saya berharap juga demikian yang terjadi pada kita. Ketika Kristus sudah hadir di dalam hati kita, Kristus sudah dilahirkan di dalam hati kita, maka kita disemangati untuk membawa perubahan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Natal selalu menjadi momen pembaruan, resolusi baru setiap pengikut Kristus. Karena kelahiran Kristus membawa perubahan yang besar. Nah, Bapak, Ibu, di masa pandemi ini, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, apa yang mau kita ubah? Di dalam diri kita, sikap beriman kita, dan tingkah laku kehidupan kita. Apakah kita mau lebih sabar? Apakah kita mau lebih dekat dengan Tuhan? Apakah kita mau lebih suka berbagi? Lebih suka melayani dan memberi diri?
lebih mengasihi keluarga kita yang mungkin selama ini tidak kita pedulikan, lebih mengasihi istri kita, lebih mengasihi suami kita dan anak-anak kita, lebih mudah melepaskan pengampunan. Ada banyak resolusi yang bisa kita buat, Bapak Ibu. Bapak Ibu sendirilah yang tahu apa yang ingin atau yang sangat ingin Bapak Ibu ubah di dalam kehidupan. Mari itu kita tuliskan di dalam hati kita. Dengan komitmen kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin memperbarui hidup. Seperti para gembala yang berubah, aku ingin juga Engkau ubah menjadi orang yang lebih baik. Sehingga Natal tahun depan, aku menjadi orang yang jauh lebih baik daripada aku yang sekarang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita undang Sang Raja itu lahir di hati kita. Sehingga kelahiran Sang Raja itu mengubah kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan lama kita, tetapi diperbaharui di hadirat Sang Raja itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam Natal. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah semua lilin yang ada di rumah kita masing-masing menyala, mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian Malam Kudus.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang merindukan pemulihan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena kami masih merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami masing-masing. Meskipun kami sudah menghadapi pergumulan yang berat sebagai bangsa, tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa itu senantiasa menopang dan melindungi setiap kami. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan, bahkan persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami seiman, meskipun ini semua kami lakukan secara virtual. Kami tidak dapat berjumpa secara fisik, tetapi melalui ibadah malam Natal ini, kami merasakan bahwa kami semua dapat saling menguatkan di dalam pengharapan dan iman. Kami meyakini bahwa Engkau sendiri hadir di dalam persekutuan ini ya Tuhan, bahkan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu Engkau dengar. Pada kesempatan ini kami bersatu hati menaikkan doa bagi bangsa kami, di tengah upaya pemerintah dan seluruh komponen bangsa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ajar kami sebagai bagian dari bangsa ini untuk mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya Tuhan, sebab kami mengimani bahwa Engkau ya Tuhan senantiasa dengan setia menolong dan menyertai setiap kami. Kami berdoa bagi pelaksanaan pembatasan sosial yang masih terus dilaksanakan untuk keselamatan bersama. Kami memohon campur tangan Tuhan di dalam upaya pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada setiap pemegang kebijakan, demikian pula setiap pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kebijakan pemerintah ini, sehingga segala kebijakan yang dilakukan dapat berlangsung dengan baik dan seluruh masyarakat dapat memahami pentingnya menaati kebijakan ini dan siap menerapkannya di dalam lingkungan kehidupan mereka masing-masing. Kami sungguh berdoa Tuhan juga mengaruniakan hikmat kepada kami semua, seluruh warga negara Indonesia, agar mampu memikirkan kepentingan yang lebih luas dari hanya sekedar kepentingan pribadi, sehingga kami semua terdorong untuk mendukung dan patuh pada ketetapan pemerintah agar pengendalian penyebaran virus COVID dapat berhasil dengan baik. Demikian pula kami berdoa bagi sistem pelayanan kesehatan di dalam menangani baik kasus yang berhubungan dengan pandemi ini maupun yang lain ya Tuhan, agar semakin banyak orang mendapatkan pertolongan yang baik dan dapat melewati masa sakit dan krisis yang mereka hadapi dengan ditopang perawatan yang baik pula. Kami berdoa bagi segenap petugas medis yang berada di garda terdepan perjuangan ini, kiranya Engkau beri kekuatan, kesehatan, serta keteguhan hati, sehingga mereka sungguh-sungguh di dalam memberi diri untuk menolong sesama mereka. Demikian pula kami juga berdoa bagi warga masyarakat terdampak, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka satu persatu dan menolong mereka. Ingatkan kami terus ya Tuhan bahwa inilah saatnya justru kami menyatakan diri kami sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesama. Kami juga berdoa bagi rencana distribusi vaksin COVID di Indonesia. Biarlah ini menjadi sarana pemulihan yang Tuhan hadirkan bagi bangsa kami ini. Kiranya distribusi dapat berjalan dengan lancar dan vaksin dapat diterima dengan baik, dan Tuhan bekerja melaluinya.
Secara khusus bagi warga jemaat kami, ya Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua kami. Kami mengingat Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Gatot Raharjo, dan Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sekamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suyitno, Bapak Esparmon, dan mungkin juga orang tua kami yang lain yang pada saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi mereka, kiranya tangan Tuhan senantiasa melingkupi mereka, Tuhan menolong dan mendampingi mereka, Tuhan menopang mereka di dalam kelemahan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan penuh kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan mereka di dalam masa tua mereka, sehingga mereka boleh senantiasa hidup di dalam sukacita dan kebahagiaan oleh karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Demikian pula jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang di dalam perawatan maupun di dalam proses kesembuhan oleh karena kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa bagi Saudara Ine Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Adinugroho, Bapak Yos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Saudara Lutania yang pada saat ini tengah dirawat di Lampung, Ibu Natalia Esther di dalam proses pemulihan sempurna, Bapak Sularmo, keluarga Bapak Agus Rianto, Bapak Saryanto Barihandono. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang Tuhan kuatkan untuk mendampingi saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh ini. Kiranya Tuhan senantiasa menopang mereka dan memberi mereka kemampuan dan kesabaran agar di dalam mendampingi anggota keluarga mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh ini, mereka sungguh-sungguh merasakan topangan Tuhan. Mari saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka melalui obat-obatan, melalui tenaga medis, campur tangan pihak rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga kesembuhan yang berasal dari Tuhan itu boleh sungguh-sungguh terwujud di dalam perawatan mereka. Kami secara khusus juga mengingat akan keluarga dari jemaat-jemaat kami. Kami berdoa bagi Saudara Joko Sulistiono, Ibu En Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syorsite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Hartoyo, dan Ibu Indah Hayuni Wulandari. Mari kiranya juga Tuhan boleh melawat saudara-saudara kekasih kami ini, dan Tuhan berkenan menyembuhkan, menguatkan mereka di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berencana, dan kami meyakini bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Akhirnya Bapa di dalam surga, kiranya Engkau sendiri menguatkan iman dan pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kehadiran-Mu di dunia yang membuktikan kasih-Mu yang besar itu memenuhi hati kami, menyemangati kami, bahkan memulihkan kami Tuhan dari segala apa yang sedang kami hadapi pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami, dengar dan kabulkanlah seturut dengan rencana-Mu yang baik bagi kami. Di dalam belas kasihan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun tata cara persembahan dapat dilakukan seperti minggu-minggu sebelumnya, di mana persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang dapat dilihat di warta gereja, atau dapat diserahkan melalui kantor gereja. Bahkan dapat juga diberikan melalui majelis masing-masing wilayah. Mari kita pujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 59 bait 1 dan 5 di malam gelap. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malak menggegap, mewartakan lahirnya Sang Selamat dunia. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Mereka pun bersujudlah menghormat bayi yang lemah, emas dan mur serta menyan telah diserahkan padanya. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Jemaat terkasih, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa yang pengasih dan pemurah, saat ini kami mengucap syukur dengan menaikkan persembahan kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, sucikan dan kuduskan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk memuliakan Engkau dan pelayanan kasih melalui kegiatan gerejamu di sini. Ya Roh Kudus, perbaharuilah kami, agar mampu mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya.
Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 119 baitnya yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke seluruh penjuru dunia. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Keluarga Penajatoh Pak Sultan mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan berkati. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Penyedia mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada para pendeta, para pastori, dan seluruh jemaat gereja Evan Gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat
Selamat Natal Eyang Budiono juga Eyang Buso. Tuhan berkati. Selamat Natal Ayobo, Alma Rudi dan Badel dan keluarga. Kami keluarga besar Suparno mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Yesus Kristus Sang Juru Selamat menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Halo, aku Happy, mewakili Komisi Pemuda GKJ Ebenezer ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk majelis, pendeta, juga seluruh warga GKJ Ebenezer, khususnya pemuda GKJ Ebenezer. Kiranya damai Natal dan kebahagiaan Natal selalu berada di hati kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Dwi Asmoro mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Keluarga Sunak Suyitno mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Gusti Yesus memberkati. Dadah. Komisi Adioswo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap sehat, semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Unibakas mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Lan pakso eka kali hebu selingkuh. Gusti Yesus paling berkat. Kami keluarga Sidi Kunjoro mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Adioswo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap sehat, semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle open sleigh. Jingle bells,
Just get a bobtailed nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.